Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa razaqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka kajian ideologi dan manhaj Muhammadiyah sebagaimana yang diamanatkan dari Ustaz Sodik kepada saya di pagi ini. Namun sebelumnya saya hormati Bapak Haji Malam Ketua BCM Jambu. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa bersilaturahmi kembali. Sebelumnya memang saya juga pernah di sini, memang hadir. Insya Allah nanti kita akan selalu bersilaturahmi. Jamaah sekalian, kajian ideologi dan manhaj Muhammadiyah ini kita sudah pahami ya, namanya ideologi dan manhaj. Ide pokok atau ide dasar daripada pemikiran Muhammadiyah, dan manhaj itu adalah metode atau cara bagaimana persyaratan atau organisasi Muhammadiyah ini di dalam memahami syariat Islam. Kedua tadi karena dipesankan untuk berbicara tentang bagaimana caranya menjaga maksud Muhammadiyah dalam koridor Al-Quran, Sunnah, dan Usaha Haji. Masjid dalam Muhammadiyah adalah sebagai instrumen atau alat dakwah dan tajdid atau pembaruan. Jadi bukan sekedar tempat ritual saja. Tajdid yang saat ini kita ikuti sekarang ini adalah Muhammadiyah sudah mengambil langkah untuk mengikuti KGHT kalender KHGT kalender Hijriah Global Tunggal. Artinya di mana kalender itu sepakat satu hari, satu tanggal, dan satu bulan. Kalau sebelumnya Muhammadiyah menggunakan metode Hisab 7 Hijriah, saat ini sudah bergabung negara-negara Islam di dunia mengadopsi KHGT kalender Hijriah Global Tunggal. Makanya keputusannya itu untuk Ramadan tahun ini, awal Ramadan itu jatuh pada 18 Februari, dan itu sudah global ya, seluruh dunia ya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini Muhammadiyah yang pertama kali mengadopsi itu. Negara sendiri belum. Itu diantara bentuk tajdid atau pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah. Kalau di awal-awal masa Muhammadiyah, di awal-awal masa zaman Awal, sama waktu itu Muhammadiyah menggunakan Ruqyatul Hilal sebagaimana yang dilaksanakan saya saat ini oleh Mas Adatul Ulama.
bisa berjudul juga metode bisa. Terakhir kemarin 1446 Hijriah itu sudah di launching, sudah didapatkan bahwasanya kita Muhammadiyah akan mengadopsi kalender Hijriah global perjalanannya. Oleh karena itu masih harus dijaga kesucian ibadahnya, sekaligus kemudian manhajnya, metodenya itu yang sudah di manhajnya itu adalah manhaj tarjih Muhammadiyah, agar tidak menyimpang dari Quran Sunnah dan garis perjuangan syariat, tidak menyimpang dari misi dan visi Muhammadiyah. Kan maksud dan tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Kalau sudah tercapai tujuannya, cukup lagi buat aja Muhammadiyah. Tapi apakah sudah tercapai tujuan itu? Belum, masih sangat jauh, masih jauh panggang daripada. Banyak dari anggota Muhammadiyah sendiri saja belum paham gitu Muhammadiyah. Maksud dan tujuannya aja belum paham gitu. Apalagi yang lain-lain, ideologi lainnya. Apakah itu TikTok? Belum paham gitu, banyak gitu. Ada langkah 10, langkah 12. Itu adalah ideologi daripada Muhammadiyah. Tapi saat ini kita fokus saja dulu bagaimana tadi kita menjaga masjid ini, masjid ya. Tentunya ini adalah masjid PRM nanti yang tinggi sesuai dengan manhajnya Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan, yang menghidupi masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan juga akhir. Ayat ini menegaskan bahwa pemakmuran masjid bukan hanya fisik, tapi juga ideologis dan akidah. Lalu bagaimana itu masalah ideologi dan manhaj Muhammadiyah sendiri? Dasar ideologi Muhammadiyah tentunya Al-Quran dan hadis dan Sunnah. Muhammadiyah menegaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Akan ditambahkan kembali Sunnah sahih dan makbulah yang dapat diterima. Kalau ada hadis sahih, sekalipun banyak periwayatannya, banyak jalannya, tetap itu ditolak. Minimal Hasan riwayat itu masih sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa tanaza'tum fi syai'in fa'udhu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. An-Nisa ayat 9. Ayat ini menjadi fondasi manhaj tarjih Muhammadiyah, yakni mengembalikan semua persoalan agama pada dalil. Yang kedua, menghindari taklid buta. Jadi Muhammadiyah itu menginginkan jamaahnya itu ittiba, jangan hanya mengikuti saja, tapi tahu. Kalau ada guru ustaz menyampaikan sesuatu dalil, tahu ya. Oh, bukannya Quran kayak ini, hadisnya begini, riwayatnya ini. Jangan hanya taklid buta, ikuti aja. Karena itulah fungsi akal atau pikiran yang diberikan Allah kepada kita, ya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang berpikir. Juga Muhammadiyah juga mengutamakan ijtihad yang bertanggung jawab. Artinya di dalam majelis tarjih itu terkumpul para kiai-kiai, kalau di luar itu seperti kiai-kiai atau para ulama yang beristihad secara kolektif. Jadi tidak ada pendapat-pendapat pribadi, tidak ada.
kolektif. Kalau sudah seperti itu kebutuhan majelis haji, bawahnya sama. Seperti itu. Jadi nggak ada nanti beda ulama Muhammadiyah setelah yang Sorong beda dengan ulama Muhammadiyah yang Medan, nggak ada. Beda lagi dengan ulama Muhammadiyah yang Kalimantan, nggak ada. Jadi sudah istimewa secara kolektif. Itulah majelis haji Muhammadiyah. Adapun manhaj haji Muhammadiyah, dalam manhaj haji Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Pendekatan bayani itu contohnya misalnya kalau sudah ada perintah sholat, sudah ikuti saja, hanya seperti itu. Pendekatan burhani itu pendekatan yang bersifat rasional dan empiris, fakta nyata di lapangan. Ini bayani dan burhani inilah arus yang utama yang diambil di dalam dalil di dalam Muhammadiyah. Ada irfani, ini Muhammadiyah sangat membatasi. Irfani itu sifatnya seperti kalau orang Jawa itu namanya bunyi gitu. Spiritual, pendekatan spiritual. Nah ini Muhammadiyah sangat membatasi itu, karena khawatir yang namanya manusia itu kan bisa, kalau tidak ada pegangan yang betul bisa tersesat. Khawatir nanti bisa nikah misalnya. Jadi di Muhammadiyah itu yang ditekankan itu adalah pendekatan bayani, pendekatan secara tekstual, teksnya hadis, teksnya Al-Quran, burhani secara akal. Misalnya kalau secara akal tadi ada perintah menjauhi minuman keras dan khamar, ya. Nah, nanti dijelaskan secara akal. Oh, khamar itu bisa mengakibatkan seperti ini, merusak otak manusia, bisa membahayakan kesehatan. Nah, kalau irfani itu biasanya, misalnya contoh, sholat malam, sholat malam nanti bisa menenangkan jiwa. Itu hanya dari ini aja, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu ya, irfani. Selanjutnya juga menghindari sikap ekstrim, tebu, terlalu fanatisme juga tidak, dan juga tidak liberal, terlalu bebas juga enggak, mau mandiri tengah-tengah. Jadi keras sekali tidak, bebas sekali juga enggak. Contoh begini, misalnya masalah maulid Nabi. Gimana itu dengan maulid Nabi? Sebagian ulama yang ekstrim kan? Oh haram, bid'ah. Ya. Kalau yang sebelah sini yang liberal, oh boleh. Gimana dengan Muhammadiyah? Ya. Ada nggak dalil yang melarang? Nggak ada. Ada nggak dalil yang memerintahkan? Nggak ada juga. Kan? Jadi itu kalau dilarangkan nggak boleh, dilarang nggak boleh, bukan karena nggak ada yang melarangkan. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Dilihat prosesnya, pelaksanaannya. Kalau maulid Nabi itu pelaksanaannya tidak mengandung kemusyrikan, tidak mengandung kemungkaran dan kekufuran, tidak mengandung kemaksiatan, boleh. Tapi itu kalau misalnya mengandung kemusyrikan, maka sebagian orang ini maulid Nabi itu masih meyakini ya. Kalau mengadakan maulid itu berarti rohnya Rasulullah datang. Itu masih ada itu kayak seperti itu. Nah itu haram itu, syirik. Nggak ada orang yang sudah di alam barzakh bisa bermain-main dalam dunia. Nggak ada ya. Itu syirik. Itu kan keyakinan agama Hindu juga seperti itu. Animisme juga seperti itu. Juga misalnya mengandung kemungkaran dan kekufuran, ya. Baca salawat tidak sesuai dengan adabnya. Salawat ini kan doa, ya. Kadang-kadang salawat ini udah pakai musik joget-joget, itu kan kufur itu, mungkar itu. Itu yang bikin haram itu begitu.
mengandung kemaksiatan. Murid Nabi kumpul, perempuan laki-laki berbau, bercampur, itu tak boleh mengandung fitnah. Nah, itu haram jadi. Cobalah bagaimana murid Nabi itu diisi dengan kajian, atau kalau misalnya ada dananya, sarananya dibuatkan bagi sosial, pengobatan gratis, bagi sembako, bazar, yang sifatnya amaliyah, itu boleh. Juga menolak dakwah yang mengajak umat. Ini Muhammadiyah tidak mau seperti itu. Juga Muhammadiyah tidak mau mengkafirkan. Ya, ada istilahnya Muhammadiyah mengkafirkan kelompok lain, golongan lain. Kalau mengkafirkan orang kafir ya sudah, hanya membacakan aja orang kafir itu tidak kafir, tapi tidak mau mengkafirkan orang Islam. Apalagi masih dia masih sholat, ya, masih puasa, boleh mengkafirkan orang. Ataupun mengkultuskan tokoh atau kelompok. Jadi Muhammadiyah itu tidak ada anania. Anania itu artinya anak, ini anak. Makanya ketika Kiai Muhammad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, nggak dibikin namanya persyarikatan Dahlaniyah, ada ya? Dibikin namanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Ini namanya anania. Ini loh anak, anania. Jadi nggak mau diputuskan, gitu kan? Sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Karena memang tujuan dari Muhammadiyah itu kan jelas, dakwahnya mengurangi atau menjauhi itu yang namanya TBC, gitu kan? Taayun dan wafat. Lalu kenapa masalah ideologi itu bisa muncul, bisa naik ke permukaan? Karena ketika masjid itu diisi oleh paham yang tentunya bertentangan ataupun berseberangan dengan kisah tadi. Contohnya, tiba-tiba misalnya ada di Muhammadiyah mengundang ustaz, tapi ustaznya itu bicaranya berbeda dengan keputusan dari pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah menetapkan 18 Februari awal Ramadan. Tiba-tiba dia menggaungkan, oh kalau pemerintah nanti tanggal 19 itu. Ya, itu kalau kalian mereka menang itu tanggal 19. Nah, saya baca. Nah, dia ceramah di situ. Nanti ini ya, itu masih jalan nih. Itu tanggung jawab takmir itu, menjaga itu, nggak boleh begitu. Ya. Jadi yang namanya ustaznya atau dia harus dikasih tahu dulu. Jangan silakan bicara yang lain. Jangan yang berbeda dengan pusat kaji Muhammadiyah. Ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Sebagai lanjutan, masjid adalah instrumen dakwah dari persyarikatan Muhammadiyah. Alat dakwahnya Muhammadiyah ini diantaranya. Ya. Selain daripada rumah sakit, sekolah, kampus, panti asuhan, masjid juga adalah alat dakwahnya Muhammadiyah. Kalau ini berbeda alat dakwahnya, silakan bikin alat dakwah yang lain. Nah, itu juga masalah ideologi timur itu juga begitu. Ada sebagian besar itu yang menginginkan kembali TBC. Jadi kalau ceramah kadang-kadang ceritanya itu yang nggak masuk akal, yang ceritanya itu yang Israelia, itu kan repot itu seperti itu. Atau menyusukan ideologi eksklusif atau radikal. Nah, ini juga ya, baik. Apakah dia nanti mengkafirkan, mengharam-haramkan, menyala-nyalakan. Muhammadiyah itu seperti itu. Nah, ini berdirinya LPCRM. LPCRM itu lembaga pembinaan cabang, ranting, dan masjid Muhammadiyah. Sama seperti dakwahnya Muhammadiyah itu, darinya adalah waktu minggu
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidaklah ada di antara kalian wa taqdimu ummah. Makanya di Muhammadiyah itu organisasi itu wajib. Kenapa? Memahami ayat ini. Hendaklah ada di antara kalian golongan ummah, segolongan ummah. Artinya apa? Bermuamalah itu harus berjamaah. Gak boleh sendiri-sendiri lah. Anaknya juga bermuamalah. Ini saya, yang paling ini saya, ini saya. Tapi berjamaah, kolektif, kolegial, bersama-sama. Yang dulu Nabi Ma'ruf menyuruh kepada kebaikan. Apa itu? Al-Islam. Bagaimana memperkenalkan, mensyiarkan Islam yang baik dan indah kepada orang yang non-muslim. Lalu mengingatkan kepada orang Islam akan syariat Islam. Jadi jangan berbalik, non-muslim dikenalkan hukum Islam. Itu mana? Nggak kemana itu. Ya. Tapi kalau orang Islam dikenalkan yang indah-indahnya kembali, justru kita memperkenalkan keindahan kebaikan akhlak yang mulia itu kepada orang muslim. Nah, untuk orang Islam, ajarkan kepada mereka tentang kembali pada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah al-maqbulah yang murni. Ayat ini menjadi dasar pembentukan lembaga dakwah struktural dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, termasuk PCRM, untuk menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran secara ideologis, mengarahkan dakwah secara politik dan terorganisasi. Keputusan tadi tentang organisasi dan dakwah. Dalam keputusan utama tadi ditegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah itu dilakukan secara jamaah, kolektif, terorganisir, dan berlandaskan pada manhaj saja. Karena kan kita juga tahu ada sebagian kelompok yang tidak pakai terorganisir, kumpul saja. Jadi kita usah saja. Ya. Ada juga yang mengharapkan organisasi, ya. Sudah itu bagi mereka apa? Maka kalau di Muhammadiyah untuk berdakwah wajib silakan secara berorganisasi, berjamaah, tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing. Ada Masjid Muhammadiyah terbuka dalam ibadah, tegas dalam ideologi. Jumilah di Al-Abdul Masjidatul Qur'an, menjadikan bagi bumi ini sebagai masjid dan alam suci. Masjid adalah sebagai tempat ibadah untuk seluruh kaum muslimin. Jadi Masjid Muhammadiyah itu terbuka, siapa saja boleh beribadah di sini. Selama ibadahnya itu macam-macam, bukan? Tidak teriak-teriak gitu kan? Tidak aneh-aneh gitu kan? Sholatnya yang normal aja kan gitu. Sholatnya jangan teriak-teriak gitu kan? Yang menyatakan itu ya cukup suara imam gitu. Jadi Masjid Muhammadiyah terbuka bagi siapa saja untuk sholat. Lalu hati-hati terhadap ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ibaratku nama al-qur'an wahai orang iman, maka kalian mengatakan apa yang ada di kerjakan, wala taqu ma laysa laka bihi, jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Jadi mimbar adalah sumber otoritas ilmu, maka tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan visi misi tujuan daripada Muhammad. Kalau tidak sejalan ya jangan paksa kamu di situ. Masih banyak ustaz-ustaz Muhammadiyah masih banyak. Sekalipun dia jauh-jauh nggak masalah, itu wajib. Jadi kalau sudah siap menjadi kader Muhammadiyah, nggak ada istilah oh jauh, nggak ada waktu, sibuk nggak ada itu. Sudah menjadi amanah.
Jadi mimbar Muhammadiyah itu harus diisi dengan orang yang sejalan dengan manhajnya Muhammadiyah dan tidak membawa paham yang bertentangan dan juga tidak mengabulkan akidah Muhammad. Dalam bimbingan pusat kaji ditegaskan Masjid Muhammadiyah adalah sarana dakwah bersyariat. Oleh karenanya takmir mengurus, bertanggung jawab, menjaga akidah. Bukan hanya melihat sarana prasarana saja, tapi itu tidak bertanggung jawab kalau Muhammadiyah menjaga akidahnya jamaah. Jangan sampai ada jamaah yang aneh-aneh, sholatnya aneh. Jangan sampai ada ibadah, menjaga juga ibadahnya dan arah dakwah juga. Karena itu jamaah boleh, siapa saja boleh beribadah di Masjid Muhammadiyah. Namun narasumbernya harus diseleksi. Kita bisa mengambil narasumber yang umum boleh, pakar-pakar boleh. Di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau memang tidak ada pakarnya, sekiranya pakarnya itu dari non-muslim, boleh. Tapi diberi ragu-ragu, ragu-ragunya ada. Jangan sampai bertentangan dengan apa yang sudah ada di Muhammadiyah. Dan mimbar di Muhammadiyah itu, mimbar di sini tidak boleh bebas menilai ideologi. Wah, ideologi siapa aja bisa masuk, nggak bisa. Kembali lagi harus sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Ideologi nggak boleh ideologi liberal, sekuler, atau konservatif, fundamental, keras-keras, itu nggak boleh. Sebagai penutup, bahwasanya menjaga Masjid Muhammadiyah dari paham lain tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Al-Quran diperkuat dengan putusan kaji dan dilaksanakan melalui LPCRM dan takmir Masjid Muhammadiyah. Bahwasanya Masjid Muhammadiyah harus tetap menjadi tempat ibadah yang ramah. Bagaimana caranya? Kewajibannya takmir dan juga kader Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, bagaimana masjid itu bisa ramai itu? Ramai dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah gitu. Tentunya tempatnya bersih, bukan mewah, bersih. Toiletnya bersih, gitu. Ini yang menjadi nomor satu pelayanan itu. Kalau tempat itu bersih, meskipun mungkin belum sempurna, nggak masalah. Pada orang kita datang ke suatu tempat itu yang biar bersih, ya itu tadi toiletnya. Kalau toiletnya bersih, apalagi kalau masjid, tentunya sudah menjamin ini terhindar dari najis, kan? Maka orang akan senang beribadah di situ. Dan juga sebagai pusat dakwah yang mencerahkan. Bagaimana masjid itu menjadi tempat yang mencerahkan, yang membawa tajwid, pembaruan yang besar. Jadi nggak menolak. Juga menjaga ideologi Islam yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah, "Ana ada sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Baik, demikianlah diskus dari kami. Sekiranya ada yang menanyakan, kita bisa berdiskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.